Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun dan kapanpun kalian menonton video pembelajaran ini. Kami dari mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam kelompok 6 guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Desain Pembelajaran. Kami buat video pembelajaran kali ini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wirdati MAG. Nah, di video ini kami ada bertiga. Yang pertama saya sendiri Muhammad Fauzan dan Hiyal Hamdi beserta Lili Nurfrianti. Judul video pembelajaran kita pada kali ini adalah Desain Materi Pembelajaran. Bagaimana videonya? Cek sampai selesai. Oke, baik. Yang pertama ada pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau materi ajar adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pelajaran dapat diartikan pula sebagai bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sebagai isi dari suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa materi pelajaran adalah berbagai pengalaman yang akan diberikan kepada siswa selama mengikuti proses pendidikan atau proses pembelajaran. Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah menjadi materi pembelajaran. Siswa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh pengalaman belajar tersebut, baik itu berupa keterampilan kognitif, psikomotor, maupun afektif. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisir sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh siswa sesuai dengan tujuannya. Nah, peran materi pembelajaran dalam proses pendidikan menempati posisi yang sangat strategis dan turut menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Karena materi pembelajaran merupakan input instrumental bersama dengan kurikulum atau program pendidikan, guru, media, evaluasi, dan sebagainya. Materi pembelajaran merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi output. Dengan kata lain, kualitas proses dan hasil pendidikan dapat dipengaruhi oleh materi pembelajaran yang digunakan atas dasar dalam sistem pendidikan. Materi pembelajaran memegang peran yang cukup penting dan menentukan. Dimensi pengetahuan. Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang. Sedangkan menurut para ahli, pengetahuan adalah merupakan hasil tahu yang didapatkan oleh seseorang setelah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Di sini dimensi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual yaitu berkaitan dengan benar karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan klarifikasi, kategori, prinsip-prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur. Selanjutnya, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan yang berkaitan tentang urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah pengetahuan kognitif, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan memonitor diri terhadap pengetahuan pribadi yang mengacu pada cara guru dalam mengevaluasi apakah kita mengetahui atau tidak mengetahui satu materi. C. Pengorganisasian materi pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran adalah menyusun dan memilih materi atau bahan ajar yang sesuai sehingga terwujudnya suatu kesatuan materi dalam bentuk bahan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tahap-tahap tersebut yang harus ditempuh oleh guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran ialah ada 3. Yang pertama, tahap pra-instruksional, yaitu tahap yang ditempuh saat memulai proses pembelajaran. Yang kedua ialah tahap instruksional, yaitu di mana tahap memberikan bahan pembelajaran. Dan yang ketiga ialah tahap evaluasi, di mana untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional. Nah,
Dalam tahap pembelajaran, selanjutnya seorang guru tentu harus memilih dan mengembangkan suatu materi pembelajaran. Nah, dalam tahap ini, Dick and Carey menyarankan ada 3 pola yang harus diikuti oleh seorang pengajar untuk merancang dan memilih materi pembelajaran. Yaitu yang pertama, pengajar merancang bahan pembelajaran individual, yaitu memasukkan tahap pembelajaran ke dalam bahan pembelajaran. Nah, yang kedua, pengajar dapat memilih dan mengubah bahan pembelajaran yang sudah ada dengan strategi pembelajaran yang ia gunakan. Hal ini dapat menambah peran guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pengajar tidak menggunakan bahan, namun menyampaikan suatu pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, di materi terakhir ada integrasi muatan lokal. Nah, muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. Tujuan dari pembelajaran dan kurikulum muatan lokal dilaksanakan dalam rangka mengenalkan dan mewariskan nilai-nilai karakteristik suatu daerah kepada siswa. Selain itu, muatan lokal juga untuk mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan pembangunan daerah tersebut. Muatan lokal diberikan dalam rangka pengenalan, pemahaman, dan pewarisan nilai-nilai karakteristik daerah kepada peserta didik. Ringkasnya, tujuan dari integrasi muatan lokal ini sendiri ialah yang pertama, bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, murid dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Yang keempat, murid lebih mengenal kondisi alamnya, lingkungannya, sosialnya, dan budaya di daerahnya itu sendiri. Oke, baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kesalahan datangnya pada diri kami sendiri, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.